Selamat pagi, Soto Hotu Namo Buddhaya. Pagi hari ini kembali saya menyampaikan materi dalam bentuk video. Mari bersama-sama kita baca bakti memanjatkan Anakara, Gatha, dan Bandana. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 130, Ehipasiko halaman 130. Saya kembali mengulas tentang sikap ketika mengunjungi candi Buddhis. Sikap yang perlu kita jaga. Sikap ya, karena dalam melestarikan kita perlu menjaga sikap. Ada 5 sikap ya, ada 5 sikap yang harus kita jaga ketika kita berkunjung ke candi-candi Buddhis. Tidak hanya saja ke Candi Borobudur, tetapi ke semua candi. Yang pertama, kita harus menjaga hati ya, atau pikiran ya. Kenapa kita harus menjaga hati? Nah, karena Candi Buddhis adalah tempat beribadah ribuan tahun yang lalu. Maka saat mengunjunginya, kita harus memiliki sikap seolah hendak mengunjungi tempat ibadah. Kita harus mengingat bahwa kita tidak ke sana untuk berjalan-jalan, tetapi juga untuk beribadah. Oleh sebab itu, siapkanlah hati pikiran kita agar tetap bersih dan tenang. Jika hati dan pikiran kita tenang, maka kita akan beribadah dengan lebih baik. Jadi kalau hatinya bersih dan tenang, kita akan beribadah di candi dengan lebih baik. Ya, jadi ke sana bukan hanya untuk berwisata, bermain-main. Jadi seperti kita mengunjungi wihara ya saat ini ya. Nah, tempat ibadah saat ini kan wihara. Sama kita berkunjung ke Candi Buddhis dengan ke wihara. Karena Candi Buddhis itu tempat beribadah agama Buddha tempo dulu. Setelah menjaga hati, kita perlu menjaga ucapan. Ucapan perlu kita jaga. Kita tidak boleh berteriak-teriak di dalam Candi Buddhis. Tidak boleh berkata-kata kasar atau jorok. Nah, supaya apa? Menjaga suasana di dalam lingkungan candi itu tetap tenang dan damai. Tetap tenang dan damai. Coba kalau kita berteriak-teriak, ya, akan mengganggu suasana pengunjung candi lain yang mungkin sedang bermeditasi, membaca parita. Dan rasanya itu tidak elok kita berteriak-teriak, karena candi adalah tempat beribadah ya, bukan arena untuk bermain.
Nah, di lingkungan candi, kalau kalian mau bermain, itu bukan di lokasi candinya, tetapi ada arenanya tersendiri ya. Kalau kita berkunjung ke candi itu biasanya ada tempat wisatanya, ya agak jauh dari candinya itu ada tempat bermainnya. Oke, setelah hati, kemudian ucapan. Nah, di buku kalian itu tidak ada nomornya, kalian kasih nomor sendiri ya. Menjaga hati, menjaga ucapan. Kemudian bersikap ramah kepada para petugas. Bersikap ramah kepada para petugas yang menjaga dan melestarikan candi. Karena berkat mereka keberadaan candi masih bisa kita lihat, masih terawat. Ya. Bisa menjaga keharmonisan ya, antara penjaga candi dengan para pengunjung sehingga tercipta juga kedamaian dan ketenangan di dalam lingkungan candi. Ya, jadi menjaga hubungan baik antara penjaga atau pengurus pengelola candi. Bukan merendahkan pada para penjaganya. Ah, kamu kan penjaga, kamu kan cuma bekerja, kamu kan cuma karyawan di sini. Ngapain ngatur-ngatur saya? Misalkan sama tour guide-nya kalian disapa, Dek, nanti ketika naik ke atas jangan makan minum ya, jangan pakai sepatu yang keras ya, sepatunya ditinggal, cukup pakai kaos kaki ya. Ah, ngapain sih ngatur-ngatur, ini kan bukan punya candi kamu. Nah, bukan seperti itu. Kita menurut kepada petugas candi yang mengarahkan kita ya. Jadi harus menjaga hubungan dengan penjaga candi. Kemudian kita yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, kita juga menjaga ya sikap ramah dan sopan. Menjaga sikap ramah dan sopan kepada para pengunjung lain, sesama pengunjung. Kalau tadi ke yang ketiga adalah kepada para petugas candi, sekarang ke yang keempat adalah kepada para pengunjung lain. Nah, sama intinya kita untuk menjaga suasana senang di sekitar candi. Ya. Mungkin ada yang sedang beribadah supaya tidak terganggu. Nah, bila hubungan dengan pengunjung lain bagus, ada pengunjung lain yang tidak mengerti dengan apa yang ada di relief candi, kita mengerti, kita bisa menerangkannya. Atau sebaliknya, kita nggak ngerti, kita bisa bertanya kepada pengunjung lain. Nah, jadi di situ menjaga hubungan dengan pengunjung lain, kita bisa bertukar wawasan, bertukar pengetahuan dengan para pengunjung lain. Ya. Kalau kita mengerti tentang kisah-kisah yang ada di candi, pengunjung lain yang ngerti, kita bisa menceritakannya dengan baik. Nah, kemudian yang kelima adalah terkait perbuatan atau tingkah laku kita, tindakan kita, badan jasmani kita. Ya, menjaga perbuatan kita, jangan sampai merusak candi. Ya. Perbuatan kita jangan sampai mengganggu pengunjung candi yang lain. Jangan sampai mengondisikan suasana candi menjadi tidak kondusif, tidak tenang, tidak damai. Nah, apa saja sih yang bisa mengondisikan tenang dan damai terkait dengan sikap tindakan kita? Ya, itu ada 5 ya. Terkait nah, itu ada gambarnya, nggak boleh coret-coret, nggak boleh makan minum, nggak boleh panjat-panjat stupa. Nah, itu ada gambarnya kan, ada anak yang coret-coret, ada anak yang coret-coret, ada gambar yang anak makan atau minum di dalam candi, ada yang naik-naik ke dalam stupa. Nah, itu semua nggak boleh. Oke, terkait dengan sikap tindakan ya, sikap tindakan ya, nomor 5 ini terkaitnya ada 5 juga. Yang pertama, tidak makan dan minum di areal candi.
Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan di area candi. Yang ketiga, jangan memegang relief atau patung yang berada di candi. Yang keempat, jangan merusak bagian candi manapun. Yang kelima, jangan berfoto menggunakan lampu flash. Nah, terkait jangan makan dan minum di areal candi, kenapa nggak boleh? Nah, jika kita makan dan minum di areal candi, remahan makanan atau tetesan minuman bisa saja jatuh di lantai candi. Tetesan minuman soda, sirup yang berwarna, minuman lain yang saat tumpah kandungannya adalah asam, bisa mengikis relief dan lantai batu candi. Ya, membuat batu candi berlumut atau berjamur. Kadang ada juga turis yang makan jeruk misalnya, bijinya jatuh, ya, masuk ke dalam lubang dan celah batu candi. Saat terkena air, bijinya bisa tumbuh, bertunas dan akar. Nah, bagian pohon bisa merusak batu dan susunan batu candi, karena akar yang membesar akan mengangkat batu candi. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan di area candi. Membuang sampah di areal sembarangan akan terlihat menjadi kotor, kumuh, ya, sehingga orang-orang tidak merasa nyaman berada di areal candi. Sampah-sampah yang menyelip di antara batu candi akan susah untuk diambil. Jadi karena batu-batu candinya ada celahnya, sampahnya nyelip, susah diambil. Sampah-sampah itu nanti akan membusuk berjamur, ya, sehingga merusak struktur batu candi, ya, bahkan bisa menghancurkan batu candi. Yang ketiga, jangan memegang relief atau patung yang berada di candi. Kok megang nggak boleh? Kan hanya megang. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena ketika tangan kita kotor, berkeringat, ya, tangan berkeringat, mengeluarkan zat-zat kimia yang dapat merusak bebatuan candi. Wah, risiko ya, kita tidak boleh pegang. Batu-batu yang berada di candi sudah berumur ratusan hingga ribuan tahun, sehingga mudah rusak jika terkena zat kimia. Jadi dalam keringat kita itu ada zat kimianya, ada zat garamnya. Itu garam ya kali ya zat kimianya ya, macam-macam mungkin dalam keringat ya. Coba aja keringat kita rasanya apa? Asin ya. Padahal yang kita minum air tawar, bukan air asin kan? Bukan hanya air tawar, air sirup, air gula, manis, tapi yang keluar dari tangan kita keringetan rasanya asin ya. Oke, makanya mengandung zat kimia. Yang keempat, jangan merusak bagian candi manapun. Kenapa? Kita menghargai warisan nenek moyang kita. Kita harus melestarikannya. Tidak boleh merusak. Jangan merusak candi dengan mencoret, mengukir bagian candi, atau memindahkan batuan candi, atau mengambil bagian apapun dari candi. Jangan pula untuk berlompat-lompatan, menginjak-injak dengan kuat. Nah, lompat-lompat kan nginjak-injak dengan kuat. Atau menendang dinding candinya. Tidak boleh. Itu namanya merusak. Nah, yang kelima, biasanya suka selfie. Nah, itu tidak berfoto menggunakan lampu flash. Tidak berfoto dengan lampu flash. Jadi, kalau berfoto dengan kamera biasa, flashnya dimatikan. Kenapa? Karena konon katanya, lampu flash bisa merusak warna pada batu candi. Konon katanya ya. Nah, itu beberapa sikap dan tentang perilaku yang perlu kita lakukan di candi. 5.
Selain menjaga sikap kita agar tidak merusak candi, akan sangat sayang sekali jika kita mengunjungi candi hanya untuk melihat-lihat dan berfoto-foto. Sebagai umat Buddha, sempatkanlah diri untuk beribadah selama berada di candi, seperti membacakan parita, sutra, mantra, dan bermeditasi. Jadi ketika berkunjung ke candi, kita jangan hanya berselfie-selfie, berfoto-foto, tapi sempatkan diri untuk beribadah. Ya, sama seperti kita saat berkunjung ke wihara-wihara atau 9 wihara misalnya. Kita ke sana itu untuk beribadah, jangan cuma berkunjung untuk selfie di sini di depan altar, ini selfie di depan altar, itu kita selfie, di aula kita selfie, di halaman kita selfie. Tapi utamakan untuk beribadah dahulu, ya, beribadah dahulu. Selain itu, sempatkanlah diri untuk belajar mengenai candi yang kita kunjungi. Setiap candi menyimpan makna tersendiri. Misalnya ketika kita mengunjungi Candi Borobudur, sempatkanlah diri untuk belajar mengenai pesan dari bangunan candi, serta mempelajari beberapa kisah yang digambar pada relief candi. Jadi kita berkunjung ke candi, kita juga mempelajari pesan yang tersirat melalui gambaran relief. Ini relief apa sih? Nah, karena di sana itu ada guide-nya, kita bisa bertanya sama guide-nya untuk menjelaskan ini tentang kisah apa. Nah, nanti kita bisa mencocokkannya dengan yang ada dalam kitab suci. Ya. Dengan berperilaku baik selama kita mengunjungi candi Buddhis, maka kita juga akan merasakan lebih banyak manfaat. Kita bisa belajar Dharma, merenungi Dharma, merasakan kebahagiaan Dharma, dan memiliki tekad yang lebih kuat untuk menjalani Dhamma setelah kita mengunjungi candi Buddhis. Jadi setelah mengunjungi candi Buddhis, belajar Dharma, merenungi Dhamma, makna dan arti dalam candi Buddhis, ya, kita setelah berkunjung akan merasakan kedamaian, merasakan manfaat daripada kita berkunjung. Ya. Berbeda jika hanya berkunjung untuk berwisata saja, kurang bermanfaat. Ya. Karena Dharma ajaran Buddha indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Indah di awalnya, mengajarkan tentang cinta kasih. Indah pada pertengahannya, artinya kita melakukan cinta kasihnya. Indah pada akhirnya, kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam diri kita. Ya. Setelah kita memahami mengenai candi dan sikap ketika berada di candi, kita bisa memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, sehingga mereka mendapatkan pengetahuan baru dan memahami cara bersikap ketika mereka berkunjung ke candi-candi Buddhis. Jadi ketika kita sudah belajar tentang candi-candi Buddhis, sudah tahu tentang tata sikap dan aturannya, ketika kita kembali dari sana, kita bisa bercerita kepada mereka yang belum pernah ke candi Buddhis. Nanti ketika kita ke candi Buddhis begini loh, di sana kita tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, kita bisa menjelaskan kepada mereka yang belum pernah ke sana. Ya. Nah, pada hari ini saya menugaskan kalian untuk membuat poster, ya, membuat poster halaman 133, ya, poster halaman 133. Buatlah sebuah poster untuk mengajarkan bagaimana sikap yang baik mengunjungi candi Buddhis. Kamu bisa membuat poster tentang semua sikap yang harus dilakukan atau fokus terhadap satu sikap saja. Nah, jadi kamu tadi sudah belajar tentang sikap-sikap, ya, itu tentang batin, tentang menjaga ucapan, bersikap ramah, tentang tingkah laku boleh,
Nah, tentang tingkah laku misalnya ya tidak makan minum, tidak panjat-panjat, ya, dan lain sebagainya. Bisa satu atau bisa semuanya ya. Pilih salah satu boleh. Nah, kalau mau ringkas saya pilih salah satu dan ditulis temanya ya. Membuat poster ya untuk mengajarkan sikap baik ketika mengunjungi candi Buddhis. Kamu bisa membuat poster tentang semua sikap yang harus dilakukan atau fokus terhadap satu sikap saja. Ya. Nah, nanti kalau sudah posternya pada kertas HVS kalian sudah jadi, ya poster itu udah gambar dan tulisan yang bagus sesuai kreasi kalian, difoto kirim ke WA-ser. Ya, difoto kirim ke WA-ser. Oke. Nah, materi pelajaran 8 selesai ya. Nah, tugasnya membuat poster halaman 133. Ya, pada kertas HVS sudah jadi difoto, dikirim ke WA-ser. Ya, waktunya panjang ya, 1 minggu kalian membuatnya. Nah, poster tentang sikap-sikap. Oke, kita akhiri dengan nama Karapata. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi swakato bagawata damo damang namasami supatipano bagawato sawaka sanggo sanggang namami. Semoga Papa dan Mama senantiasa sehat dan berbahagia. Semoga semua guru-guruku dan teman-temanku sehat dan berbahagia. Semoga leluhur-leluhurku terlahir di alam yang berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, baik yang hidup di darat, di udara, maupun di air. Semoga semuanya berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, 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 sotiotu, namo buddhaya.